Saya mau tanya, kau bicara dengan siapa? Tidak. Saya mau tanya kau bicara dengan siapa? Kau tidak hargai hubungan. Kau bicara dengan siapa? Saya ini kau punya om. Konflik yang semula berakar dari urusan keluarga kini menjelma menjadi sorotan publik yang tak terelakkan. Perseteruan antara anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Anton Sukadame Wangge yang dikenal sebagai Anton Wangge dengan saudari kandungnya Margareta Bai tak lagi sekadar pertengkaran internal. Namun telah berubah menjadi perkara terbuka yang mengundang tanya ada apa sebenarnya di balik retaknya hubungan darah ini. Di balik dinding rumah keluarga yang mestinya menjadi ruang damai, justru tersimpan ketegangan yang kian membesar. Sejumlah anggota keluarga mengaku kecewa. Mereka mempertanyakan mengapa konflik yang sejatinya bisa diselesaikan melalui jalur adat dan musyawarah justru meluas hingga ke meja hijau. Bagi mereka, ini bukan sekadar sengketa, ini adalah kegagalan menjaga marwah keluarga. Lebih jauh, muncul dugaan bahwa persoalan ini tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Apakah ada kepentingan lain yang bermain? Mengapa eskalasi konflik begitu cepat hingga melibatkan aparat hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir, sementara kedua belah pihak belum sepenuhnya membuka duduk perkara secara utuh ke publik. Situasi ini juga menempatkan posisi Anton Wangge sebagai pejabat publik dalam sorotan tajam. Publik menuntut kejelasan apakah konflik ini murni persoalan pribadi atau ada implikasi yang lebih luas terhadap integritas jabatan yang diembannya. Di tengah pusaran konflik, satu hal menjadi jelas, ketika masalah keluarga tak lagi diselesaikan dalam lingkaran kepercayaan, melainkan dibawa ke ranah hukum, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran, tetapi juga kehormatan. Dan dalam kasus ini, kedua kubu sedang diuji di ruang publik. Jadi kasus yang dilaporkan oleh saudari Margareta Bai itu dengan tuduhan itu menduga bahwa saya melakukan tindak pidana ringan penghinaan terhadap dirinya. Berawal itu dari kasus kematian suami dari saudari Margareta Bai itu yang namanya Adrianus Kesu. Almarhum meninggal pada tanggal 15 Agustus di Rumah Sakit Daerah Ramo sekitar pukul 19.00. Keesokan harinya tanggal 16 Agustus tepatnya jam 12 siang itu jenazahnya itu dibawa ke Nangroro. Sebelum jenazahnya dibawa ke Nangroro, malam harinya itu saya mendapat telepon oleh anak mantu dari almarhum saudara Eras menyampaikan bahwa Bapak Adi atau mertuanya sudah meninggal. Nah, di situ saya menyampaikan sama Eras bahwa Eras, kamu urus dengan baik-baik di Rumah Sakit Daerah Ramo, kami akan siap-siap menunggu jenazah. Bagaimanapun nanti tetap kita sering komunikasi. Malam hari itu juga saya bersama keluarga yang ada di Nangroro dan Muaoda atau keluarga besar Muaoda itu ya datang ke rumah duka itu untuk melakukan persiapan pasang tenda dan kemudian siap segalanya itu sampai dengan tempat pembaringan gitu. Besok pagi malam hari itu keluarga dari almarhum ini Pater Masih seorang biarawan itu datang ke rumah saya sekitar jam 11 malam. Saya sekitar jam 11 malam dan di situ menyampaikan bahwa Om Adi sudah meninggal. Kemudian kami bincang di situ terkait untuk kelanjutan pemakamannya di mana. Saya menyampaikan kepada Pater Masih terkait masalah pemakaman itu bukan wewenang saya. Nah, saya ini hanya sebatas ipar itu yang kebetulan bertetangga dengan almarhum.
Dan semua urusan pemakaman itu adalah keputusan dari keluarga besar dari Baju Malang. Itu yang saya sampaikan sama Pak Termaksi. Kemudian besok pagi tanggal 16 itu jam 9 pagi saya didatangi oleh adik bungsunya almarhum, itu saudara itu menyampaikan secara adat kepada saya bahwa kakaknya atau ipar saya Adrian Sukoso ini sudah meninggal. Dan situ saya bertanya, adik ini datang ini menyampaikan secara adat, secara tua eja ataukah secara muhlah? Dan di situ dia sampaikan bahwa ini saya sampaikan secara tua eja. Yang baik kalau begitu, saya terima dan kita sama-sama untuk menunggu jenazah nanti. Terus saya sampaikan juga sama saudara Hendy, itu adik dari almarhum, bahwa saya betul ini punya rumah di sini, itu, tapi rumah besar saya itu berada di bawah. Itu yang ada yang menunggu itu adalah punya Om Deddy. Nah, dan saya harap kau bisa sampaikan sama mereka juga, itu secara budaya. Namun dalam perjalanan saudara Hendy ini tidak menyampaikan kepada ponakan saya yang tertua ini atau saudara Deddy ini yang menunggu rumah besar di situ. Di situ ketika siang hari jenazah, sebelum jenazah tiba, dari Deddy menanyakan sama saya, Bapak, kok mereka hanya sampaikan sama Bapak saja, Om Adi meninggal, saya tidak menyampaikan. Saya ini kan berada di rumah besar. Saya sampaikan sama Deddy, saya bilang sudah Deddy, mungkin mereka dalam keadaan ini lupa, mereka belum sampaikan atau tidak sampaikan, sama saja. Sekarang saya sampaikan sama kamu bahwa kamu punya Om Adi itu sudah meninggal, suami dari kamu punya tante itu. Sudah. Perjalanan itu kami siapkan semua, itu ambil tempat untuk memasak itu di rumah besar, itu rumahnya Deddy, rumah besarnya kami. Dan pada jam 12 siang itu jenazah tiba dari bayi, itu di situ kami terima bersama dengan Kasawati, Bapak Demi Dodo, dan kemudian dengan tua-tua adat yang ada di situ, termasuk Mohola. Kami terima, kami antar, kami semayamkan di rumahnya. Setelah disemayamkan itu 1 jam kemudian itu, setelah itu saya kembali ke rumah saya. Kemudian 1 jam kemudian datanglah saudara Hendy bersama dengan ponakan yang namanya Mundus, itu menyampaikan bahwa urusan untuk pemakaman itu diserahkan sama saya. Di situ saya langsung membantah. Saya bilang, Hendy, kamu tidak keliru. Urusan pemakaman itu harus serahkan sama saya. Saya sudah sampaikan sama Pak Termaksi tadi malam, segala keputusan terkait masalah pemakaman itu adalah keputusan dari keluarga besar di Baju Malang, bukan saya. Saya ini sebatas ipar, dan kemudian almarhum berada di Nangaror ini yang sifatnya hanya datang mencari makan, mencari nafkah. Dalam hal dia guru di sini. Dan dia punya kampung halaman, dia punya sao tenda, sao mere, semua itu, dan itu berada di Baju Malang di Kecamatan Makobo. Di situ saya sampaikan sama saudara Hendy dengan mundur, saya bilang, kamu sampaikan sama kamu punya kakak Eta itu bahwa keputusan masalah pemakaman itu bukan saya yang memutuskan, itu kembali ke keluarga kamu. Kenapa? Pertimbangan saya menyuruh harus kubur, saya sarankan harus kubur di Kongo atau di Baju Malang itu karena saya tahu bahwa almarhum ini adalah anak sulung dari keluarga Bapak Seke dari Baju Malang, dan kemudian almarhum ini memiliki juga dengan sedikit warisan yang ada di sana, termasuk kebun cengkeh. Jadi dengan tujuan supaya anak-anak dan keluarganya itu dan istri anak itu bisa tahu bahwa mereka ini punya hak ada di sana. Ini yang saya sarankan harus kubur di Baju Malang, gitu. Dan supaya keluarga yang ada di Baju Malang itu tetap mengaku bahwa
mereka ini bagian atau anak dari ahli waris almarhum ini Adrianus Kesulian. Namun semua ini dari saudari saya Eta dan anak-anaknya itu menolak untuk tidak mau kubur di Tebu Malang, minta untuk harus kubur di Nangro. Dalam perjalanan itu dan saya sampaikan kalau memang mau kubur di Nangro, ya sudah ada aturan dari ulayat tanah Ute Tanazia ini sudah ada keputusan dari Inemere Amedewa atau ini tanah Negatu LPO dan Pulau itu sudah menunjukkan bahwa dilarang kubur dan di tanah Ute ini dilarang kubur di pekarangan rumah karena pemakaman umum yang sudah disiapkan sama ulayat ini ada 2 situ. Tapi mereka tetap berkeras minta harus berkubur di kuburan keluarga. Yang kuburan keluarga yang kami siapkan ini itu di kebun saya dan itu khusus untuk keluarga dari Rahara anak Bapak Bayi laki-laki, bukan untuk yang perempuan. Dan itu ada 2 kubur yang ada di persis terletak di belakang rumah saya, di belakang dapur saya itu kubur dari saudara saya yang meninggal pada tahun 2006, saudara Yosep BT Bayi, dia mualaf masuk muslim yang namanya Haji Haryoso. Terus kemudian yang satu kubur dari saudara saya, kakak saya Silvinus Wodabai, itu yang meninggal pada tahun 2024. Dan ini kubur memang kami sudah sepakat itu di dalam keluarga kami laki-laki itu hanya khusus untuk dari rumpun laki-laki, bukan rumpun perempuan. Nah, karena perempuan itu sudah keluar rumah semua, sudah nikah dan istilahnya bahasa Ende beliau itu sudah anak wa usau turut tenda. Nah, gitu bilang anak sudah nuka sao. Gitu. Anak sudah nuka sao. Jadi sehingga mereka ini tidak ada punya hak lagi di situ. Kemudian dalam perjalanan mereka tetap minta itu Ibu Margareta Bayi bersama anak-anaknya itu anak-anaknya itu yang berada pada saat itu sedari Irma, Vera, Tanti dan Renol itu dengan bersama Ibu Margareta Bayi datang ke rumah saya dan memohon kepada saya agar suaminya ini almarhum Adrianus Kesulian bisa dikubur di kuburan keluarga. Namun saya menolak. Saya menyampaikan bahwa tidak bisa dikubur di kuburan keluarga, tapi saya akan pikirkan. Pada saat saya memberikan keputusan itu, di situ ada Mosnaki, ada Bapak Widodo dan ada tua-tua adat itu, Bapak Tadi Ustaz Tudui dan Bapak Gile Masa semua berada di situ. Dan sesuai keputusan itu, saya menyampaikan ada kuburan yang sudah disiapkan sama ulayat. Ada 2 kuburan Aikana dan kuburan Memento Mori. Dan tinggal nanti kita melihat di mana yang harus kita pakai di situ untuk kubur almarhum ini. Tapi mereka tetap keras, maunya itu di pekarangan rumah. Setelah itu saya sampaikan, sudah kamu pulang kembali ke rumah, buka di bawah, jaga kamu punya bapak di bawah itu. Dan saya akan pikirkan. Nah, di situ saya mengundang anak-anak saya. Saya panggil anak laki saya itu Dedi, Beni, dan Rian. Dan kemudian saya juga telepon anak saya di Makassar, Aan, itu yang anak laki semua, gitu, dan menyampaikan hal ini. Nah, apa keputusan anak laki saya semua yang menyampaikan bahwa bapak atur yang terbaik di mana, yang penting jangan di dalam pekuburan keluarga. Nah, sehingga saya mengatur, saya menunjukkan kubur ini berada kurang lebih sekitar jaraknya kurang lebih sekitar 40 meter itu dari pekuburan keluarga, tapi di dalam kawasan kebun saya yang sudah bersertifikat dan sudah dipagari keliling semua. Saya menunjukkan kebetulan tempat kubur itu persis berbatasan dengan gereja Naroro.
saya sudah menunjukkan kubur dan saya panggil kepada ponakan saya, itu anak dari saudari saya Rona, itu Peter Seso. Itu saya bilang, Peter kau yang urus semua itu untuk kubur. Dan panggil juga musolaki di situ, saudara Kanis Roga yang sebagai tepu sekido diri yang mengawasi di kawasan Kutai Selatan itu, menunjuk bersama dengan keluarga dari almarhum ini menuju kubur itu, tempat kubur yang akan digali dengan jarak kurang lebih 40 meter itu dari kubur keluarga. Setelah saya menunjuk itu dan saya sampaikan, kamu gali di sini, itu, tapi galinya besok pagi setelah habis misa, karena berkaitan dengan kerja. Dan besoknya itu hari Minggu tanggal 17. Gitu. Setelah habis misa kamu gali dan urus cor di sini. Ini pagar yang sudah ada ini, yang sudah dipagar, kamu buka di situ kurang lebih 3 meter, jadi biar batu pasir itu semua cor, dan kemudian juga ketika selesai ibadah di gereja besok itu bisa langsung dari belakang gereja masuk ke situ, tidak perlu harus melalui pintu besar di bawah gitu. Di situ semua saya sudah arahkan. Saya sudah arahkan semua itu pada hari Sabtu sore itu, sekitar jam 4. Nah, ketika hari Minggu pagi itu tanggal 17 Agustus itu, saya sudah bangun pagi dan saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya dipanggil oleh istri saya. Padahal saya lagi persiapan mau mandi, mau pergi ikut upacara 17 Agustus di lapangan Kepabiu. Saya dipanggil sama istri saya menyampaikan bahwa tolong cepat ke belakang karena mereka sudah gali kubur. Dan saya tanya, galinya di mana? Itu mereka gali di belakang di kubur keluarga. Saya pergi ke belakang, betul di belakang dapur saya itu kubur keluarga, itu ada 2 kubur di situ saudara saya. Gitu. Nah, di situ mereka gali di samping kubur saudara saya, ke kubur almarhum Yos, gitu. Adi Yos. Di situ ada Ibu Margareta, saudari Margareta Bayi ada di situ. Kemudian anaknya itu Tanti ada di situ. Kemudian dari Pak Jomala itu Hendi dan Mundus, dengan ada beberapa tenaga sedang menggali di situ dengan di mana galian itu sudah dalam kurang lebih sekitar 40 cm. Dan saya marah pada saat itu. Saya langsung cegah, tanya, kamu sampai yang suruh gali di sini? Kenapa kamu gali di sini? Kemarin saya tunjuk di tempat lain di atas, kenapa kamu gali di sini? Tapi di situ langsung mereka bilang, ini Mama Ita yang suruh. Saya langsung ngomong sama saudari saya Margareta, saya bilang, Ita, kau itu mau melampaui saya punya hak gitu. Saya sudah tunjuk tempat itu untuk kubur di atas, kenapa kamu gali di sini? Di situ Mama Ita langsung dengan suara keras berteriak, mengatakan bahwa, ampun, saya ini juga ini anaknya Pitbai, kita hanya beda kelamin, ini harta gunung kini. Saya juga punya hak di sini. Nah, di situ sampai saya emosi, saya bilang, tahu diri ya, kau punya hak itu di Pajumala di sana, bukan di Nanggro di sini. Saya sudah tunjuk kubur di tempat lain di atas itu, di dalam kebun situ. Kenapa kamu tidak di sini? Tutup, tidak ada gali di situ. Saya langsung marah sendiri. Saya bilang, kau bukannya mau jaga kau punya jenazah, kau punya suami di bawah, kau tercorong untuk datang sampai di kubur di sini. Orang itu bisa menuduh kamu itu bahwa itu kamu yang membunuh kau punya suami. Karena kubur kamu juga yang urus. Saya ngomong sama anaknya, nanti tarik ke rumah coba jaga itu ini jenazah di bawah. Akhirnya mereka pulang di situ. Saya langsung bilang, jangan dulu ada aktivitas gali kubur sini. Orang lagi gereja itu. Dan saya langsung siapkan diri, saya pergi ke upacara. Saya pulang upacara 12 Agustus itu sekitar jam 10 sama 11 itu. Baru saya perintahkan suruh gali itu kubur di atas itu kembali. Dan saya umumkan, saya sampaikan sama ada ponakan satu yang namanya Nafsu Kabui, tolong umumkan kepada pelayat yang datang bahwa pemakaman itu ditunda besok hari tanggal 18. Ya, udah di situ akhirnya proses penggalian kubur berjalan
selesai proses penguburan siang itu jam 2, 3. Nah, itu jam 3 itu ya duduklah secara budaya, kita duduk buka teh, bertambah pembicaraan secara budaya. Karena harus kita jalankan itu. Di ND pun, adat ND pun sama begitu, adat Nagekeo pun sama begitu. Jadi harus kita bicara setelah kubur. Dalam acara Wakamba ini, yang membuka acara Wakamba pertama itu adalah Nuhoda. Sesepuh yang ada di Nuhoda itu yang perlu membuka, termasuk dengan Moslaki yang hadir ke sana. Setelah mereka membuka ini acara Wakamba, diserahkan kepada keluarga dari Pajamala, keluarga duka dari Pajamala untuk bicara lanjut. Dalam pembicaraan Wakamba ini, fase-fase pembicaraan ini yang mereka keliru, yang harusnya itu pembicaraan awal itu terkait masalah utang-piutang. Namun mereka bicara hak-hak dari Abu Ta'u atau Om kamunya almarhum, dan kemudian haknya dari Tua Eja, hak dari Tua Eja karena pada saat datang melayat segalanya apa. Jadi saya datang melayat pada tanggal 16 sore itu saya datang secara resmi, secara budaya. Saya bawa dengan babi besar 1 ekor, beras 50 kilo dengan sarung 3 lembar. Jadi saya datang secara adat itu. Secara saja disampaikan secara adat pada saat itu. Nah, dalam pembicaraan Wakamba itu, yang mereka bicara pertamanya terkait bagian itu. Nah, di situ saya menyangka, saya sanggah. Saya bilang, pembicaraan masalah Wakamba, budaya yang ada yang terjadi di Nangaroro dan Nagekeo umumnya itu bicara pertama itu terkait utang-utang. Almarhum ini pernah ambil barangnya siapa, masyarakat luas ini pernah datang untuk ambil barangnya almarhum. Nah, ini harus kita bicara di situ dengan tujuan supaya kepergian almarhum ini jiwanya itu dengan tenang, tidak ada sangkut paut dengan dunia lagi. Dan kemudian dengan tujuan pun juga ketika sudah selesai Wakamba dan tidak ada yang menyampaikan bahwa ada kait mengait, berarti sudah selesailah hukum itu, hutang piutang itu. Namun dalam perjalanan Wakamba bicara itu, mereka ikuti arahan saya. Begitu ikut arahan saya harus bicara di masalah hutang, adalah seorang ibu. Nah, yang seorang ibu yang notabene adalah saudari saya, anak nomor 2 dari Rumput Bayi dan Mam Ferudi Kebara itu anak kedua itu. Nah, itu adalah Ibu Noni Bayi. Nah, Kakaknya Mama Eta nih. Kakaknya Mama Eta, Ibu Noni Bayi, kakaknya Mama Eta, istri dari almarhum Bene-Bene yang ada di Jawa. Nah, ini menyampaikan, meminta kepada moderator untuk dia harus bicara. Di situ Ibu Noni menyampaikan terkait dengan utang-utang yang terjadi pada tahun 1978 ketika mama kan saya ini, Mama Sotni Kebalwangi ini meninggal tahun 78 situ. Jadi pada tahun 78 mama meninggal, almarhum Adrianus Kesu ini, Eja Adi ini masih berada di Malang. Yang hadir pada saat mama meninggal itu, yang datang melayat, datang melihat mama itu Ibu Margareta Bayi bersama 2 anaknya yang masih bayi, Iwan dan Irma. Mungkin di situ keluarga dari Pak Jumala belum datang membawa sesuatu sebagai pembawaan adat itu, istilahnya itu hewan atau apa, ini kena mertua yang meninggal, sehingga di situ pada saat itu Camat Nangaroro itu masih Pak Hendinio. Nah, Pak Hendinio menyampaikan bahwa ada terbaunya
eja Pak BNPB punya yang dibawa oleh orang Maumhara. Namun itu tidak sampai bawa di rumah duka karena Pak BNPB itu sudah duluan membeli kerbau di salah satu masyarakat yang ada di Nangaroro, Bapak Paulus Gore. Bapak Paulus Gore punya kerbau itu Bapak BNPB, eja BNPB itu beli kerbau itu bawa ke rumah duka pada saat melayat di mertuanya meninggal. Nah, namun keluarga dari Maumhara itu sempat bawa besoknya itu 1 ekor kerbau itu. Kerbau besar juga kalau mau dilihat itu. Dia tanduk mungkin sampai dengan siku saya itu. Cukup besar. Nah, di situ dipinjamlah oleh Margeta Bayi, dipinjamlah oleh Ibu Margeta Bayi ke BNPB melalui pembicaranya dengan Pak Hendinio. Kemudian Pak Hendinio juga itu orang dari Wae juga, dekat dengan Pak Jumala. Jadi menyampaikan pinjam dulu itu kerbau, nanti baru diganti lagi. Artinya untuk menjaga wakanya mereka ini, itu karena mertua meninggal. Nah, sehingga dikasihlah itu kerbau. Namun dijanji sampai dengan saat ini pun juga itu kerbau tidak juga kunjung kembalikan atau tidak, didiamkan begitu saja. Tetapi pada saat almarhum BNPB ipar saya yang meninggal di Bejawa tahun 2008 itu sempat diangkat juga pembicaraan itu bahwa ada pihak yang pinjam kerbaunya dia, itu sebut namanya dan mereka akui pada saat itu, tapi tidak ada penyelesaian. Pihak Mama itu akui bahwa dia Mama pinjam akui kerbaunya Mama Nuni, kerbau Mama yang dia kakak kandung. Mengakui, tapi tidak ada penyelesaian sampai dengan hari ini. Sehingga di situ terkait utang piutang masih tetap berjalan, masih tetap itu. Dari dasarnya itu setelah kemukakan dengan persoalan kerbau itu, nah, di situ timbullah perdebatan kecil antara kakak Noni dengan Margeta. Kita beralasan bahwa itu sudah lama, sudah kurang lebih 40 tahun, kenapa harus diungkit lagi. Tapi dari Ibu Noni tetap berkeras bahwa ini kan utang piutang, harus kita bicara di forum. Nah, setelah Ibu Noni sudah dikemukakan terkait masalah utang kerbau itu, ada satu pelayat yang datang juga namanya Pak Rafael, itu mantan guru SD Madambake. Mantan guru SD Madambake itu menyampaikan juga terkait utang piutang. Dan beliau minta untuk bicara, dan beliau bicara bahwa pada tahun 2006 ketika almarhum Rios ini meninggal, itu kakak saya mualaf ini meninggal di Makassar, jenazahnya di Nangaroro, itu Pak Adi Kesud bersama Ibu Eva ini ada pinjam dorong punya sapi 1 ekor dan belum dibayar sampai sekarang juga. Namun ada pembicaraan lagi itu katanya dibarter dengan kayu balok kelapa. Nah, di situ sempat tegang juga dengan Pak Rafael. Kami sudah bayar dengan dengan balok kelapa. Tapi pengakuannya Pak Rafael ini bahwa balok kelapa yang dikasih itu hanya setengah kubik. Gitu. Sedang kerbau sapi pada saat itu ya mungkin harga kurang lebih sekitar 3-4 juta mungkin di tahun 2006 itu. Dianggap tidak seimbang, tidak seimpas. Tegang. Nah, dasar dari pembicaraan Mbak ini lanjut terus ke pembicaraan haknya dari sebagai Abu Mame itu atau utangnya almarhum itu dengan Tueja di situ haknya. Jadi Abu Mame itu Tueja utamanya ada ke situ diberikan beberapa ekor jantan. Terus kemudian saya ini sebagai Tueja ini hanya disampaikan bahwa ada juga 1 ekor, tapi tidak ditunjuk kepada saya, tidak ditarik, tidak diperlihatkan kepada saya mana kerbaunya ini. Sehingga di situ saya diam. Nanti pada sore hari itu ketika mau bubar itu pelayat mau pulang semua, baru disampaikan bahwa
Om Ampun punya ada satu ekor betina, namun kami kasih tambah dengan uang 2 juta sebagai sekimbuling istilahnya, karena dia betina. Itu ada Nagitiot, ada Naroto, ada sekimbuling gitu. Saya terima, ada saya sudah baik, saya terima. Malam tanggal 18 itu, malam hari itu ada doa untuk arwah, doa bersama dengan lingkungan, KUB, dan kemudian orang yang masih ada situ. Diadakan doa malam. Setelah selesai doa malam itu, saya diajak oleh salah satu ponan saya nih, namanya Kenal Skaritoi, untuk duduk bergabung di tenda duka di depan rumahnya mereka. Ya, tapi siapa Om? Waktu Om bilang larang kubur di situ, tapi yang tempatnya Om tetap Om kasih, tapi di luar dari kuburan keluarga. Ya. Itu almarhum Bapak Adi tetap dikuburkan di situ. Tetap dikuburkan di situ. Oh ya, berarti setelah kubur habis tidak ada masalah tuh? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Nah, jadi pada saat malam hari itu, setelah doa itu, saya diajak oleh saudara Nats Karodoi untuk bergabung ke tenda duka. Itu masih banyak orang habis doa aja mau makan malam, aja saya untuk makan malam. Saya datang. Begitu saya mau masuk di dalam kawasan tenda duka di situ di bawah pohon mangga, di situ saya lihat ada berderetan duduk ini anak dari almarhum yang pertama, Iwan bersama istrinya Esther, bersama saudarinya Vera dengan Tanti di situ. Jadi ketika saya masuk di situ duduk bergabung, mereka berempat ini langsung tinggalkan saya, langsung bangun naik ke rumahnya mereka. Di situ sampai saya heran, anak-anak tuh begitu saya datang sini tuh langsung diam dan kemudian tinggalkan tempat ini. Apa ini? Gitu. Di situ saya sudah bisa menganalisa. Ini mungkin mamanya tadi siang itu sudah mendoktrin kepada mereka bahwa saya membuka ruang untuk mempermalukan mereka terkait Bakambah, terkait bicara utang. Nah, ini dugaan saya. Nah, ternyata betul. Begitu saya tanya sama mereka itu, mereka sudah di atas teratus, langsung saya tanya, kamu orang ini kenapa kok saya datang di sini kok kamu muka asan dengan saya, muka cemburu saya, memangnya apa? Gitu. Memangnya ada kurang apa kamu? Kurang ajar semua kamu ini, ya. Saya datang mau duduk gabung dengan kamu di sini, dengan masyarakat, dengan ini, kamu tinggalkan itu. Begitu saya omong dengan nada keras, mamanya itu Ibu Margareta itu keluar dari rumah, langsung berdiri di teras itu, langsung omong dan tulis, Anton, kau jangan bikin susah kami lagi nih, gitu. Nah, itu. Kau jangan bikin susah kami lagi itu. Anak-anak mau muka asam, muka kering, itu urusannya mereka itu. Nah, kami ini sudah dikasih malu itu tadi siang itu. Nah, saya langsung ngomong, saya bilang, Eta ajar kau punya anak gitu, ajar anak itu. Saya bisa hentikan semua ini kegiatan ada di sini. Ini saya punya hak di sini, ya. Ini hak saya di sini. Saya ada laki yang tua di sini. Saya ada umat di situ. Dan saya bilang, kalau begini modelnya semua ini, tidak usah adakan 3 malam di sini. Boleh merokok. Udah. Kemudian saya lihat suasana sudah kurang begitu. Anaknya almarhum ini, anak sulungnya saudara Iwan ini, langsung seakan-akan mau menantang dengan saya, datang terus berdiri dekat saya, langsung tanya, "Tadi ngomong apa dengan kami? Ngomong apa?" Gitu. Saya bilang, Iwan, kamu punya kelakuan semua, saya sudah tahu semua itu. Dia Iwan tanya, kelakuannya bagaimana Om? Om sudah tahu saya punya kelakuan. Gitu. Om, jadi Om mau apa dengan saya? Nah, saya akan menantang dengan saya. Saya bilang, Iwan, kau kira kau punya badan besar itu sama takut? Gitu. Kau ajar itu, kau punya istri aja itu, kau punya adik-adik semua itu. Kurang ajar semua. Gitu. Stop. Ini malam, tidak ada kegiatan di sini. Karena saking marah, saking emosinya saya. Setelah itu saya langsung pulang.
Saya ditarik sama ponakan saya, Beni dengan Dedi. Panggil saya, sudah bapak pulang, sudah kembali ke rumah. Saya pulang. Besok pagi itu saya panggil, saya punya ponakan yang namanya Peter Seso, saya panggil Peter. Peter, saya minta kau harus bersihkan metra. Tidak boleh kau lihat dengan situasi itu tadi malam ya. Iwan itu mau tantang sama saya. Tolong sampaikan sama mereka. Saya beri waktu sampai sebelum matahari terbenam. Kamu tidak datang, mereka tidak datang minta maaf sama saya sebagai om. Berarti saya hentikan, saya tidak ada kegiatan di sini. Saya beri waktu sampai sebelum matahari terbenam. Tolong sampaikan. Berjalan itu karena waktu malam kejadian itu Mus Laki juga ada itu, terus Mus Laki ngomong sama saya bagaimana itu. Saya bilang begini ya sama Mus Laki, nah, kayak itu saya bilang kayak kasih tahu sama mereka itu, kayak tolong ngomong sama Eta gitu. Dengan sikap pelakunya Iwan tadi malam, kalau dia tidak datang minta maaf sama saya itu urusan malam ketiga, urusannya mereka, saya tidak mau campur. Saya itu ya sudah sampai mau masuk malam ketiga itu pun juga itu karena kubur itu masih terbuka yang mereka sudah gali 40 cm ini masih terbuka, dan saya langsung ingatkan sama mereka, saya ini harus dibuatkan upacara. Berarti ketika tidak buat upacara ini, kubur yang sudah digali salah ini, mereka akan terima majlis adatnya, mereka akan terima. Itu. Akhirnya sebelum malam ketiga, doa malam ketiga, Jumat pagi itu dari Mus Laki di situ sama tua adat uruslah untuk bikin tola bala di situ, ambil babi 1 ekor, potong apa, tanam kembali dengan batang pisang apa semua di situ. Di kubur yang doa sekali itu masalah itu. Dalam perjalanan itu ya malam itu malam ketiga mau acara misa di situ. Nah di situ mereka mau buat malam ketiga, tapi mereka minta izin sama Pak Camat untuk mengadakan misa di aula kantor camat. Di situ saya tahu dan saya sampaikan sama Pak Camat bahwa ingat Pak Camat, ketika Pak Camat mengizinkan untuk mereka buat misa di aula itu, berarti sama saja Pak Camat itu mempermalukan saya. Jangan izinkan itu. Dan saya ancam juga ketika kamu sama Peter, ketika kamu berani buat misa di aula itu, berarti tidak bisa kamu masuk lagi. Pagar ini saya kunci, saya gembok semua. Sudah jadi buat misa di aula, misa lah di bawah tenda buka yang ada. Misa tetap di situ. Malam hari mau misa pun juga mereka tidak sampaikan sama saya. Untuk malam ketiga tidak ajak sama saya, tidak sampaikan sama saya bahwa untuk hadir misa malam ketiga. Mereka tidak pernah sampaikan. Berarti Om larang mereka misa di situ karena itu tanah Om punya tempat atau Om? Iya. Tanah tempat saya yang sudah sertifikat. Andai kata waktu itu mereka minta maaf di Om, berarti Om izin untuk malam ketiga tetap biasa seperti biasa. Ya. Tapi karena pertimbangan ini karena orang mati, ya sudah akhirnya mereka tetap buat misa di situ. Mereka tetap buat misa di situ. Dan saya tidak mau ambil pusing. Dan saya tidak hadir karena mereka tidak datang sama saya kan, tidak minta maaf dan kemudian tidak buat penyampaian bahwa malam ketiga. Nah, perjalanan itu saat saya malam ketiga terus sekitar awal bulan September, kita tanggal 2025 sekitar awal September 2025 itu. Nah ini hubungan ini sudah mulai renggang, sudah mulai renggang dengan peristiwa itu. Dan pada tanggal 19 juga itu saya kembalikan itu kerbau. Jadi saya panggil orang kebun saya, tarik itu kerbau ikat situ. Dan saya kembalikan dengan uang 2 juta saya bilang. Haram buat saya terima pemberi barang ini. Karena saya merasa bahwa pemberian sudah tidak dengan ikhlas, tidak dengan segenap hati. Karena saya dipermalukan pada malam hari itu oleh anak laki-lakinya itu, si Iwan. Dia mau tantang, mau berkelahi dengan saya. Saya anggap
bahwa saya sudah kembalikan, jadi barang itu saya kembalikan. Sekalipun babi apa itu mereka sudah terima. Iya, ya. Terus sekitar tanggal 2 September itu, pada saat saya pulang dari bayi, pulang tugas, itu pulang dari kantor bayi ini, tiba di sana, istri saya melapor, menyampaikan bahwa Pak, itu pipa air di belakang itu yang terhubung dengan pipa air yang menuju ke rumahnya Meta itu bocor keras di situ, airnya merendas di situ, itu bocor merendas di situ. Nah, sehingga kita air yang untuk naik ke kita punya bak ini lemah, tidak bisa keluar. Gitu. Karena satu pipa saja itu, jadi dari pipa induk tarik ke rumah saya dan kemudian sampai di rumah saya itu dikonek lagi, terhubung lagi ke rumahnya Ibu Margarita Baik itu. Nah, di situ terjadi kerusakan. Nah, dengan kerusakan itu saya panggil orang PLN itu. Oke. PAM. PDM. Orang PAM, saya panggil orang PAM untuk melihat. Nah, orang PAM sudah melihat bahwa ini pipa ini rusak, ini harus diganti. Namun mereka itu memframing saya, itu menuduh saya itu bahwa itu pipa saya yang rusak, saya yang buat rusak. Dan itu mereka lapor sampai di polisi. Yang lapor siapa? Yang lapor ini si Ibu Margarita dengan Vera. Pergi melapor di polisi itu bahwa ini pipa saya yang buat rusak. Polisi sempat datang melihat di TKP. Dan saya tanya, saya merusak pakai apa? Saya ini baru pulang dari bayi. Laporan dari keluarga saya, istri saya bahwa ini air ini sudah terbuang, ini bocor. Akhirnya di situ polisi tidak tanggap juga, pulang. Mereka melapor bahwa saya yang merusak itu pipa. Terus saya panggil itu orang PAM untuk datang cek. PAM periksa betul dia punya water mur dan dratnya itu sudah kropos, sehingga harus diganti pipanya itu. Jadi saya sampaikan sama orang PAM, keluar dan saya sudah tahu yang punya di bawah itu, Meta itu, gantikan itu. Kalau supaya air itu mesti bisa lancar ke rumahnya. Nah, di situ Meta bilang, kenapa mesti ini? Itu kan pipa dia yang kasih rusak. Gitu. Oke, saya bilang, Lawrence, kalau mereka tidak mau ganti, kau sumbat di situ, matikan di situ supaya air jangan terbuang, dan itu saya juga bisa dapat air dari situ. Mereka harus ganti itu pipa dulu, ganti dia punya aksesorisnya baru bisa. Akhirnya sore hari itu karena dicari aksesorisnya itu, water mur segalanya apa tidak ada, tangga rorong. Terus kemudian saya suruh ponan saya pergi cari di Tangga Pendak. Sampai Tangga Pendak toko tutup. Nah, sehingga disumbat lagi situ, disumbat sementara. 2 hari kemudian baru cari water mur itu, Florence mau pasang kembali, tapi terlanjur pipa ini sudah kropos, jadi tidak bisa, memang harus diganti punya pipa, sudah banyak bocor. Di situ saya bilang karena pipa itu sudah banyak bocor ini, suruh ganti, sambung saja itu dari ganti pipa baru, sambung dari pipa ini, supaya besok-besok ada apa-apa jangan lagi tuduh dengan saya kasih ini, ambil saja dari pipa ini. Dalam perjalanan mereka beli pipa PE, pipa plastik, sambunglah dari pipa induk. Nah, di belakangnya ada pipa gereja. Tapi tukang PAM ini dia pasang itu pipa yang mau arah ke rumahnya Ibu Eta, melintas di sebelah belakang rumah di kebun saya. Di situ, lintas di kebun saya. Di situ. Nah, saya tidak mau jadi masalah ketika ada apa-apa putus ini pipa, apalagi ini pipa plastik, putus ini pipa atau bocor ini pipa, akhirnya saya dituduh lagi bahwa saya ini yang rusak. Sehingga di situ pada saat saya pulang kantor itu tanggal 5 itu saya melihat ada pipa di belakang rumah, pipa mana? Ternyata ini pipa air itu yang ke rumahnya Margarita. Sehingga saya panggil lagi tukang PAM, Lawrence. Saya bilang, Lawrence, sampai yang pasang pipa ini ke saya mau tanya kamu,
aturan kamu kalau pasang pipa air untuk ke salah satu rumah atau melintas di orang punya pekarangan rumah atau ke orang punya kebun, kamu minta izin tidak sama yang punya tanah atau yang punya pemiliknya. Kamu minta izin. Terus kapan kamu minta izin sama saya? Kapan kamu sampaikan sama istri saya? Mama Eta suruh pasang saja lewat ini. Begitu. Saya bilang begini Lorenz, sedang pipa yang besi saja itu bopos dan rusak itu, mereka tuduh saya yang kasih rusak, karena saya tidak mau. Saya tidak mau nanti besok-besok orang kebun saya ini bakar kotoran atau kasih bersih ini rusak, putus, terbakar gitu, nanti mereka tuduh rusak. Tolong kau buka kembali, kau putar, pasang kembali lewat jalan besar, lewat pinggir jalan. Jangan kau lewat sampingnya kepangan tempat. Jangan lewat sampingnya. Di situ timbul reaksinya mereka. Itu timbul reaksi mereka, mulai ini saya bilang anaknya Vera itu mulai muatkan status itu di story-nya di BA-nya itu bahwa pasal 33 bumi, laut, udara ini adalah milik negara, kekayaan itu diperuntukkan kepada rakyat itu, segala macam itu. Status itu bilang saya ini rabies, bereaksi segalanya apa gitu. Banyak dia punya status-statusnya. Namun pekerjaan pipa itu berjalan sesuai arahan saya kembali. Dalam perjalanan ini karena reaksi si Vera ini punya status ini yang mengatakan bahwa saya ini rabies, ini bereaksi segalanya. Saya sempat panggil suaminya itu 2 kali. Si Eras itu saya panggil. Saya panggil suaminya Vera itu. Saya bilang, Eras, coba kau lihat ini status ini. Status WA-nya istrinya. Ini sindir siapa ini? Tolong ajar istrimu itu. Jaga itu jari itu. Jaga itu jari. Ajar istri. Langsung Eras bilang, jauh. Saya minta mau, saya omong. Namun berjalan begitu, sekitar tanggal 10 September muncul lagi di situ statusnya itu. Engineer tetap bereaksi segalanya apa. Engineer merasa bahwa ini miliknya dia. Gitu. Ini semua WA ini status WA ini saya simpan semua, saya screenshot, saya simpan. Tapi itu Om tahu bahwa status WA itu sindir Om dari si Vera? Saya tahu sindir Om, karena sekarang dia buat status itu dia mau sindir siapa? Karena konflik memang terjadi pada saat itu sudah ada dengan saya. Karena saya sudah jengkel dengan statusnya, dan kemudian saya omong, saya bilang hati-hati, ingat kesabaran ada batasnya. Segera kau bongkar kau punya rumah itu. Segera kau bongkar kau punya rumah itu. Kau manusia yang tidak ada terima kasih kepada saya. Kau punya status semua ini, kau mesti sindir siapa? Walaupun kau tidak sebut nama, tapi ini kau sudah sindir saya. Tapi itu Om suruh bongkar, itu Om pakai WA ke Vera? Saya pakai WA, dan itu semua ada. Oh ya, itu Om akui bahwa Om WA dia? Ya, saya bilang bongkar itu rumahmu. Itu tanah bukan milik itu. Saya hanya mengizinkan kamu untuk bangun tempat tinggal, bukan kau bangun rumah kemana. Itu ada semua. Tapi artinya begini Om, bahwa menurut Vera yang kita dapat informasi yang itu bahwa tanah itu dia sudah beli dari Om. Berarti dia berhak atas tanah itu. Nah itu pada saat saya mendapat informasi bahwa dia menceritakan sama orang luar itu pada saat, kalau saya tidak salah itu pada saat pesta pernikahan di Nangabua itu, anaknya Bapak kita Lisa Pejorojo. Itu dia menceritakan bahwa tanah itu dia sudah beli, dan dia sempat perlihatkan itu video peletakan batu. Itu video peletakan batu, ada Romo Wempi juga pada saat itu. Romo Wempi masih tugas Nangro. Nah, secara seremonial ada itu pada saat letak batu, memang saya berikan itu, dan kemudian dia seorang di saku saya punya kantong bajunya uang 100.000 di dalam itu. Itu yang itu dia beralasan bahwa itu dia sudah beli. Ini dia sudah beli, dia sudah beli.
Sedang tanah itu sudah bersertifikat dan sertifikat itu terbit itu tahun 2011 Atas nama atas nama saya Anton Sukadana Mangga dengan luas 680 meter. Luas 684 meter. Itu tanah itu. Itu kapling saya itu satu. Karena saya memiliki 3 kapling tanah yang ada di dalam satu kawasan itu yang ada yang 555 meter itu di bekas warungnya Saudari Margareta Bayi itu 550 meter. Persis itu gerbang masuk itu tanah saya yang masih kosong. Kemudian di belakang itu di tempat rumah saya itu luasnya itu 1743 meter. Kemudian yang tempat Vera bangun itu rumahnya itu luasnya itu 684 meter. Itu atas nama saya semua, nama Anton Sukadana dan sudah bersertifikat. Nah, di situ karena sikap dan kelakuannya si Vera ini tidak menghargai saya sebagai om yang sudah mengizinkan untuk memberi tempat tinggal buat dia, sehingga ya saya walaupun ada bahasa budaya Tima Wiki Patima Dai, tapi ketika kau sudah kurang ajar sama saya yang sebagai kamu sebagai mame itu, saya ambil kembali, saya suruh harus bongkar. artinya begini Om, dari semua akumulasi persoalan dari awal Bapak Adi meninggal sampai mau Om dilaporkan ke polisi, apakah ada upaya dari tokoh-tokoh adat untuk mendamaikan antara Om dengan Vera selaku ponakan dan Mama Eta selaku saudari kandung? Apa ada upaya itu tidak? Nah itu, peristiwa yang mereka melapor saya di kepolisian itu bahwa saya menghina mereka itu, melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata binatang, anjing, babi segala macam, itu terjadi pada tanggal 12 September. Itu terjadi pada tanggal 12 September. Karena apa? Saya mendapat informasi itu dari laporan bahwa si Vera ini menceritakan di luar bahwa tanah yang dia bangun itu dia sudah beli. Sehingga saya datang dengan spontan. Siang hari itu, kalau saya tidak salah sekitar jam 12 atau jam 1. Saya datang di depan, masih dalam kawasan saya punya itu, di depan rumahnya. Nah, rumahnya kan berhadapan dengan saya, dan saya tanya, saya bilang, mana bukti? Mana bukti? Itu yang saya sudah jual di kau, mana bukti itu? Kau dasar kau itu manusia tidak ada terima kasihnya itu, sifatmu seperti binatang, babi, anjing itu. Di situ, artinya di situ terjadi perang mulut. Sudah muncullah dia punya mama keluar dari rumahnya mamanya. Mamanya mulai dengan suara Anton itu kau itu sudah bikin susah kami segalanya. Kau kira itu ini harta gunung gini ini, kita hanya beda kelamin saja. Itu saja yang bahasa yang dia keluarkan itu, harta gunung gini, kita hanya beda kelamin. Itu. Tapi saya bilang, tahu diri, gitu ya. Itu. Saya tidak pernah memberi sejengkal tanah pun itu kepada kamu. Saya hanya mengizinkan kepada saudari Vera membangun rumah, karena itu dia mengemis minta sama saya. Dia minta sama saya dengan alasan karena itu anaknya masih kecil dan kemudian dia mau mandiri daripada hidup itu menumpang terus dengan orang tua. Akhirnya terjadi kesalahpahaman antara dia dengan mamanya itu, yang masalah pembayaran listrik, masalah pembayaran nasi. Di situ sering jadi cekcok antara mereka, sehingga Vera minta om kalau bisa saya bangun di tempat yang kosong itu. Saya mengizinkan kau untuk membangun tempat tinggalmu. Dalam hal ini dia harus mengetahui ketika membangun tempat tinggal itu tidak boleh kau bangun permanen. Boleh kau bangun semi permanen, mungkin lantai semen atau apa. Karena kau menganggap bahwa ini kan bukan kau punya milik. Nah, karena ini tanah sudah punya status hukum yang kuat, ada sertifikat. Dan itu pada saat peletakan batu rumahnya dia itu kalau saya tidak salah itu pada tanggal 18 Desember tahun 2021 ketika saya pulang cuti. Peletakan batu pertama di sini. Saya hadir secara seremonial apa semua, saya tunjuk ini kau bangun di sini. Namun setelah peletakan batu dan bulan Januari itu saya pulang ke Makassar, mereka
mereka lanjut dengan pekerjaan itu, ya yang saya mengharapkan dia harus bangun itu rumah darurat, paling tidak kan lantai semen saja. Ya. Tapi ternyata ketika saya pulang kembali ke Flores ini setelah saya pensiun, itu akhir 2020, saya melihat bangunan rumah ini sudah permanen. Nah di situ saya langsung kaget, saya melihat alamat saya bilang, ini orang ini saya suruh bangun itu hanya rumah tinggal sementara, ini kok bangun permanen. Ya, udah, itu resikonya kamu. Besok ketika saya butuh ya saya suruh bongkar. Tapi yang tadi saya tanya Om soal upaya dari tokoh-tokoh adat mediasi sudah pernah. Jadi dengan peristiwa mereka melapor ke saya bahwa saya menghina mereka dan ini delik aduan, melapor di pihak kepolisian segalanya apa, ya upaya perdamaian itu sudah berjalan dan itu sudah 3 kali dilakukan. Itu untuk mediasi pada awal itu dilakukan oleh masyarakat itu ada di situ Bapak Widodo. Terus kemudian ada satu mantan guru SMP yang diatur dengan Lambert Teguh, tokoh masyarakat di situ. Nah itu upaya untuk buat pendekatan sama mereka 2 kali. Itu sebelum 3 malam ketiga. Ini kan peristiwa kan belum membias besar. Oke, belum lapor ke polisi. Belum lapor ke polisi. Sudah ada upaya itu. Sudah ada upaya itu. Nah, namun mereka bersikap masa bodoh saja. Dia kan memberi pemahaman terkait mungkin kamu kurang paham dengan adat segalanya apa ya sudah itu atau ini datang karena ini mau malam ketiga. Nah, namun mereka tidak indahkan itu. Tapi setelah Om dilaporkan proses hukumnya sudah berjalan. Setelah lapor itu, setelah mereka melapor di polisi itu masih ada upaya perdamaian, upaya restorasi justice oleh pihak kepolisian ini ada memberi pemahaman kepada mereka segalanya apa untuk berdamai. Namun mereka menolak. Mereka tidak mau. Tetap maunya proses hukum berjalan di situ. Polisi juga sudah pernah ngomong dengan saya, itu sampai selesai. Saya bilang ya saya welcome saja, tidak masalah. Yang penting mereka menyadari kalau punya kesalahan, aku ya, datang minta maaf dengan saya. Tapi ingat secara hukum adat juga ada. Gitu. Konsekuensinya. Ya konsekuensi secara hukum adat itu ada. Gitu. Kalau saya ini sebagai, kamu tahu, saya ini sebagai pemahami mestinya. Karena peristiwa yang saya ribut ini sebenarnya itu dengan Severa, bukan dengan Eta. Itu yang terkait sampai itu. Kalau yang saya desak itu tanya itu bukti-bukti bahwa dia sudah pernah membeli dari saya itu. Hanya mereka ini mengalihkan ini laporan itu melalui Ibu Margarita Bayi. Ini konflik antara saya sama Margarita Bayi ini hal yang kami dua adik kakak. Ini hal yang boleh dikatakan ini hal yang kecil. Misalnya. Ini yang sama punangan ini yang saya menganggap ini terlalu kurang ajar dengan saya sebagai orang di situ. Di situ pada bulan bulan Oktober, pertengahan Oktober sekitar tanggal 15-an itu, saya masih catat semua itu ya. Kita tanggal 15 itu. Ya saya mau welcome, ya, saya mau cooling down. Saya cooling down itu paling tidak ya sudah itu. Saya upayakan bagaimana mendatangkan itu keluarga besar itu dari Maukaro terus dari Bovil. Keluarga besar saya itu ini semua saudara-saudara sepupu kandung dengan saya dari Maukaro itu ada kurang lebih mereka itu sekitar 9 orang dan kemudian dari Bovil itu sekitar 5 orang. Nah, itu datang semua. Datang ke Nangaroro itu berkumpul di rumah besar saya yang bagaimana kita berunding untuk mau melakukan perdamaian. Namun sebelum istilahnya kita melakukan perdamaian tentunya harus dimediasi dulu. Nah, ketika keluarga ini mau datang mediasi dengan Ibu Margarita Bayi di situ, Ibu Margarita Bayi ini menolak. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Saya tidak butuh kamu lagi. Mengusir kamu, tidak kamu datang sini. Karena sudah lapor polisi itu, Om. Kamu sudah lapor polisi. Saya tidak butuh kamu lagi. Kita proses hukum saja. Saya tidak butuh kamu lagi. Kamu itu semua itu sekongkol. Termasuk Bapak Widodo yang istilahnya itu ini Peo Amelata yang tokoh masyarakat, tokoh adat putih itu. Dia tolak. Nah, dia tolak juga. Dia bilang kamu itu sekongkol semua dengan Anton itu. Nah,
jadi upaya perdamaian itu sudah berlangsung beberapa kali, namun mereka menolak, ya sudah. Jadi saya bersikap ya ikuti saja dengan proses hukum, menunggu. Karena itu yang punya aturannya ada terkait dengan undang-undang ND3 dan kemudian peraturan pemerintah itu juga ada. Tapi kasusnya Om sudah ada putusan pengadilan. Iya, itu sudah ada putusan pengadilan. Jadi sebelum sidang di pengadilan itu, lihat kan, saya kan harus menunggu dulu ada tidak izin dari gubernur. Namun karena desakan media ini yang di framing terus oleh mereka punya pengacara ini, yang namanya Pusmas Johoko itu, ini yang selalu memviralkan terus ini, seakan-akan menuduh bahwa DPR ini DPR-nya Polres Naikeo ini Polresnya DPR ternyata. Jadi menuduh bahwa ada konspirasi itu. Dengan tekanan itu sehingga saya mengambil sikap itu bahwa daripada ini membiasnya lebih jauh, bisa terganggu juga di lembaga DPR, kembali lembaga termasuk dengan partai saya, ya sudah saya bersikap kooperatif. Saya bersikap kooperatif itu untuk memberikan keterangan, walaupun tidak ada izin dari gubernur. Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, saya kooperatif, saya memberikan keterangan. Itu. Di polisi sampai persidangan. Keterangan di kepolisian dulu, di BAP dulu. Berikan keterangan di pihak penyidik itu, duduk perkaranya apa semua itu. Nah, setelah keterangan ini sudah selesai, ya penyidik kan haknya penyidik, angkat ini kasus ke pengadilan. Dan ini delik aduan dan ini masuk dalam pasal tindak pidana ringan. Itu tentunya tindak pidana ringan ini tidak melalui penuntut umum, dalam hal ini jaksa. Itu. Berarti apa sudah ada putusan pengadilan? Jadi sudah ada putusan pengadilan. Om pakai pengacara? Ya, saya menggunakan pengacara saya bernama Henry Bisnuna itu, dan itu melakukan upaya itu hukum segalanya, dan kemudian sidang ini berjalan pada tanggal 19 Februari di pengadilan. Kalau materi ini saya bisa langsung wawancara pengacara, boleh. Kalau untuk masalah materi persidangan di pengadilan dan terkait dengan masalah hukumnya, Bapak bisa bicara langsung dengan pengacara saya. Oke. Ini saya cerita kronologi awal dari kejadian itu sampai berujung saya digiring ke pengadilan ini. Ini yang saya sangat sesalkan. Persoalan ini sekuku hitam menurut saya. Ini persoalan salah paham di dalam keluarga, rumpun keluarga terkait masalah budaya. Namun di framing dibesar-besarkan oleh oknum-oknum itu yang tidak bertanggung jawab. Adalah itu si saudara polisi lakinya ini dengan akun-akunnya itu yang notabene-nya itu semua rekaman video apa itu direkam oleh saudara, oleh anak-anak dari Ibu Margarita, oleh anak-anak Ibu Margarita ini, Vera dan Tanti ini yang merekam semua gitu. Baik pada saat kerbau itu dikembalikan dan kemudian juga akses ke kubur itu yang istilahnya sudah dipagar itu, yang apanya itu dipagar dan dibuka pada saat kubur itu, dan saya sudah tutup kembali itu semua itu. Sedang akses untuk jalan ke kuburnya itu masih bisa itu dan luas, lewat di belakang rumah saya, lewat di kebun itu. Artinya begini Om, terlepas dari semua persoalan hukum atau apa, kan kembali ke keluarga atau ini kan sebagai apa, saudara-saudari kandung dengan ponakan kandung, apakah solusi lain tidak ada lagi untuk berdamai kembali, untuk bangun kembali hubungan yang seperti dulu lah? Dan kecuali permasalahan ini tidak diviralkan di media sosial, bahkan sampai TikTok yang boleh dikatakan dunia ini tahu, saya kira masalah ini bisa diselesaikan secara keluarga. Namun ini karena sudah di framing di media sosial ini, tentunya saya sudah bisa menganalisa ini ada apa di balik ini, niat tertentu. Mungkin muatan politiknya juga bermain di dalam situ. Dan mereka ini punya niat untuk mau menghancurkan reputasi politik saya. Ini saya sudah bisa membacakan sampai sini. Dan faktor kecemburuan sosial. Tapi tidak mau lihat ini. Om tidak mau damai lagi sekarang. Dan saya sudah bersumpah. Demi Tuhan saya sudah bersumpah di kubur leluhur saya, di tubuh musuh di kubur leluhur saya sudah bersumpah. Secara lahiriah Margarita Baisa tetap aktif, dia satu darah dengan saya. Tapi secara dunia dia itu sudah putus dengan saya. Termasuk anak-anaknya. Termasuk anak-anaknya.
Terima kasih Om.